Perkenalkan, nama saya Iza Nugraha, NIM 183 dari Ekonomi Manajemen E. Nama saya Galih Satria Widana, NIM 18104111173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Putri Kasari dengan NIM 178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Ahmad Habibi, NIM 181041180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Januari dengan NIM 179. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan presentasi tentang transaksi-transaksi dalam bisnis syariah, mekanisme transaksi bisnis berbasis kerjasama atau bagi hasil. Yang pertama akan dijelaskan oleh Galih. Transaksi dalam hukum Islam. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Prinsip dasar transaksi syariah. Pertama, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama dan kewajiban memenuhi akad. Ketiga, pelanggaran dan penghindaran terhadap riba, maisir, dan gharar. Keempat, etika akhlak dalam bertransaksi. Terakhir, dokumentasi penulisan perjanjian akad untuk transaksi tidak tunai. Untuk materi selanjutnya yaitu transaksi yang sesuai dengan syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, bukan transaksi ribawi. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Dan yang kelima adalah tidak mengandung unsur penipuan ataupun judi. Konsekuensi akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya. Jadi, akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Unsur yang pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Unsur yang kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Dan yang unsur ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di suatu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain. Hasbi Astidik dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu yang pertama adalah akid atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Yang kedua adalah mahal al-akad, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Yang ketiga adalah ijab dan qabul, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Saya Adib Suhailanwari akan menjelaskan tentang aspek legalitas dan konsekuensi hukum dari akad. Yang pertama yaitu aspek legalitas. Aspek legalitas pelaku muamalah atau yang disebut transaksi dalam berakad harus memenuhi ketentuan akad itu sendiri yang memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul. Terus ada syarat akad yaitu barang dan jasa harus halal.
harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan selalu sepenuhnya dalam kepemilikan. Yang selanjutnya itu ada konsekuensi hukum dari suatu akad, yaitu terjadinya perpindahan hak dan kewajiban dari para pihak. Yang kedua, terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang terakhir, berubahnya status hukum dari yang haram menjadi halal. Terus yang selanjutnya ada kategori kontrak bisnis. Akad atau kontrak merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi tersebut. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansinya yang disetujui oleh para pihak yang terikat dengan tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fawas. Saya Fawas Ahmad Habibi akan menjelaskan tentang mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau shabihul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dari keahlian dari pengelola. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ija. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, atau amal, atau expertise, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Rukun dan syarat musyarakah. Rukun-rukun musyarakah. Yang pertama, pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Yang kedua, objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan. Yang ketiga, sighah, yaitu ijab dan qabul. Syarat-syarat musyarakah. Yang pertama, syarat berlakunya akad. Yang kedua, syarat syahnya akad. Yang ketiga, syarat terrealisasikannya akad. Yang keempat, syarat lazim. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Tetap patuhi prokes kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like video ini. Oke?